Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KDSD, kembali kita berjumpa lagi setelah lama ya, agak lumayan tayang beberapa video sebelumnya yang masih membahas seputar Al-Fatihah. Tentu saja di ayatnya juga ayat yang pertama masih Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan yang mendesak kepada saya. Yang pertama, kenapa sih kok masih di basmalah saja, di Bismillahirrahmanirrahim saja, belum ke ayat-ayat yang lain? Yang kedua, kenapa kok kemarin Bismillahirrahmanirrahim ada terjemahannya kok diganti gitu. Dari mulai dengan menyebut nama Allah kepada atas nama Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, sebelumnya sudah kita bahas, kita kupas dan tidak menyalahkan semua itu benar, salah paham. Sama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sudah dijelaskan ya, sesuai dengan teks artinya, terjemahannya. Tidak apa-apa selama paham. Ketika orang menyebut nama Allah tadi, dia memahami tentang sifat karakter Allah, yaitu Pengasih dan Penyayang. Silahkan sama kita praktekkan, saya jawabkan sifat itu dalam setiap diri yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Konsekuensinya itu harus mempunyai karakter sifat Allah, Ar-Rahman, Rahim, Maha Pengasih. Nah, meningkat kepada pembahasan kedua, yaitu atas nama Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Meningkat kepada dari dengan di atas, tidak apa-apa. Bagi seorang penyampai, kemana saya katakan boleh mengatasnamakan Tuhan semesta alam, mengatasnamakan Allah, cuman Allahnya diterjemahkan Allah pemilik alam semesta, Allah Rabbul Alamin, ya, artikan dengan Allah itu Tuhan semesta alam, karena pemilik alam semesta. Pemilik ya sama dengan Tuhan. Bahasa lainnya pemilik ya Tuhan rumah, pemilik rumah. Tuhan semesta alam, nanti pemilik alam semesta. Nggak masalah sebenarnya. Justru bagus kalau menyadari adanya Tuhan, menyadari bahwa Allah itu adalah Tuhan. Itu posisi kita adalah budak atau hamba yang siap konsekuensinya mengabdi kepada Tuhan. Apapun perintah Tuhan tadi, apapun perintah Tuhan semesta alam, perintah Allah, kita jalankan. Oke, masih seputar Bismillah. Karena di dalam ayat lain ya berhubungan, ya baru kita akan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim ini berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Contoh surat Al-Maidah ayat 3. Ketika sudah Allah mengatakan tentang kemenangan sebuah perjuangan Rasulullah, maka ayat ketiga itu berbicara tentang makanan yang diharamkan dan yang dihalalkan, hukum haram halal itu ada. Dan salah satunya yang menjadi perhatian juga itu makan hewan atau daging. Jadi juga dikatakan hati-hati terhadap makan yang ketika disembelih tidak mengatasnamakan Allah, tidak mengatasnamakan Tuhan semesta. Padahal kalau cuma sekadar Bismillahirrahmanirrahim, asal baca gitu, asal ucap, semua juga bisa, siapapun bisa. Lantas apa yang membedakan kepada esensi bahwa itu halal dan haram kalau semua orang bisa? Ya tadi, ketika orang paham, memahami, menjadi sebuah karakter ya, sifat Allah menjadi karakternya, itu yang membedakan.
dengan orang yang tidak memahami, sehingga dia tidak mempunyai karakter dan sifat Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Itu dulu. Kita harus paham tadi, ada apapun yang kita lakukan, kan menyembelih itu sama dengan membunuh. Nah, ketika membunuh itu syar'i, gitu. Karena dengan tadi yang menyebut ya nama Allah atau atas nama Tuhan semesta yang maha pengasih dan penyayang, kita mengatasnamakan Dia, atas perintah Dia, atas aturannya Dia. Berarti kan cara memotongnya pun atas aturan Dia. Dan untuk apa memotong sesuatu, menyembelih sesuatu itu? Tujuannya pasti hanya untuk suatu hal yang menurut Tuhan semesta alam, menurut Allah ini baik dan benar. Gitu. Bukan untuk suatu hal yang negatif. Gitu. Nah, itulah makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang memahami semua itu, ya syar'i. Kalau paham itu syar'i. Siapapun yang menyembelih syar'i. Kenapa kok bisa? Ya ada yang nggak syar'i. Kalau nggak paham, contoh seorang perampok, seorang copet, tukang korupsi juga bisa menyembelih. Contoh nyembelih ayam ya, atau kambing, dia bisa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah selaras dengan perilakunya? Itu maksudnya. Bisa saja. Atau orang membelinya gitu, dari hasil curian, uangnya habis mencuri tadi, habis korupsi. Ladang korupsi, ada mencuri, diberikan ayam, diberikan kambing, kerbau yang besar, gitu. Alih-alih untuk ibadah. Dalihnya begitu, dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan semesta. Tapi kan dari mana gitu sumbernya? Maka dia tidak dikatakan salah, tetap batil. Itulah yang membedakan antara hak dan batil, cara mengelola atau cara menyembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya. Itu ya dalam Kulsum kuliah 10 menit ini ya. Nggak banyak ini karena saya hanya menjawab tadi pertanyaan. Kenapa kok Bismillah mulu? Gitu. Kapan lanjutnya? Ini harus sampai paham, harus sampai tahu betul esensi dari Bismillah. Karena menyangkut tentang semua perilaku, semua apa yang dikerjakan oleh setiap orang yang mengatasnamakan Allah atau dengan menyebut nama Allah. Sehingga apapun pekerjaannya, sekalipun membunuh, menyembelih, ya syar'i di mata Allah, karena sesuai dengan kehendaknya. Dengan kehendak dan rencananya, atas caranya, atas sistemnya. Jangankan cuma membunuh ayam, membunuh hewan. Perang aja dulu tuh, kalau sesuai kehendaknya, sesuai aturannya, paham tentang tujuannya, mengerti ilmunya, untuk apa dasar itu terjadi. Hal itu dilakukan, dasarnya saja. Yang khawatir kan hari ini orang nggak paham. Dia hanya dengan Bismillah seolah-olah sudah selesai gitu. Enggak begitu. Dia harus paham betul ya. Bismillahirrahmanirrahim yang nantinya akan berlanjut kepada ayat berikutnya menjadi sebuah puji kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji. Nah itu ada pujinya di situ, ada puji Allah. Jika orang berbasmalah, berbismillahirrahmanirrahim, nanti hasilnya adalah puji Allah. Segala puji bagi Allah. Apapun yang dilakukan menjadi puji, menjadi rahmat, menjadi pengatur, pengelola, memanage. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi Rob bagi alam semesta. Gitu. Oke. Singkat ya, nanti kita lanjut kembali sesuai dengan waktunya, hanya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.